Halo, selamat siang semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan saya Jumadi Sihombing. Kali ini saya akan mempresentasikan dari tugas mata kuliah saya dari mata kuliah Manajemen dan Keselamatan Laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Dr. Maria Etna MSI dengan judul presentasi saya adalah Laboratorium Virtual. Apa itu laboratorium virtual? Mari kita simak bersama-sama. Pendahuluan, saat ini perkembangan teknologi sangat berkembang pesat. Kita bisa lihat dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, perkembangan teknologi sungguh luar biasa. Bisa kita lihat dari handphone yang kita gunakan. Nah, ternyata perkembangan teknologi informasi sudah merambat hampir ke seluruh lini kehidupan. Salah satunya di bidang pendidikan, yaitu dalam media pembelajaran yang digunakan. Saat ini, media pembelajaran sudah mengalami perubahan, yaitu berbasis teknologi informasi. Salah satunya adalah laboratorium virtual. Laboratorium virtual merupakan salah satu media pembelajaran yang sudah berbasis teknologi informasi. Kalau yang kita tahu laboratorium fisik itu belum berbasis teknologi informasi, saat ini ada laboratorium virtual yang sudah berbasis teknologi informasi. Wah, ini sangat membantu sekali, apalagi di masa pandemi sekarang ini, kita tidak bisa melakukan praktikum di laboratorium secara fisik. Namun, jangan khawatir, itu bisa dimanipulasi dengan menggunakan laboratorium virtual. Apa saja sih contohnya? Nah, laboratorium virtual ada banyak yang telah dikembangkan. Salah satu contoh yang akan saya bagikan adalah PET. Jadi, PET adalah contoh salah satu laboratorium virtual yang dapat digunakan dalam pembelajaran dalam praktikum kimia juga. Nah, penerapan laboratorium virtual pada pembelajaran kimia sudah dilakukan dalam beberapa penelitian yang ada. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, apa sih itu laboratorium virtual atau bahasa Inggrisnya berkece virtual labs? Laboratorium virtual itu pengertiannya adalah laboratorium virtual adalah salah satu bentuk laboratorium dengan kegiatan pengamatan atau eksperimen dengan menggunakan software yang dijalankan oleh sebuah komputer. Bisa juga menggunakan handphone dan perangkat lainnya. Semua peralatan yang digunakan ini adalah peralatan yang terdapat di dalam sebuah software. Jadi ini sudah berbasis teknologi informasi yang mengandalkan software. Nah, ini ada beberapa contoh laboratorium virtual yang bisa saya bagikan. Yang pertama adalah rumah belajar yang dikembangkan oleh Kemdikbud Republik Indonesia. Yang kemudian tadi yang saya sebutkan ada PET Interactive Simulation yang dikembangkan dari Universitas Colorado. Kemudian ada SEM Collective, kemudian ada Royal Society of Chemistry, dan ada Labster. Ini mungkin saya bisa bagikan. Kita lanjut, kita akan bahas satu persatu. Kita mau bahas dulu tentang PET. Apa sih itu PET? PET ini adalah salah satu media pembelajaran yang diciptakan pada awalnya sebenarnya untuk laboratorium virtual fisika. Nah, ini untuk ditujukan untuk memberikan pengalaman interaktif bagi peserta didik. PET ini merupakan web laboratorium virtual yang menyediakan berbagai simulasi praktikum seperti untuk fisika, kimia, biologi, matematika, dan kebumian. Ini merupakan simbol dari PET. Kita lanjut. Fasilitas apa saja sih yang terdapat di laboratorium virtual PET? Menariknya di laboratorium virtual PET, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 5, yaitu untuk fisika, kimia, matematika, biologi, dan ilmu kebumian. Kita akan bahas di sini yaitu tentang yang kimia. Langsung kita bahas. Ada beberapa laboratorium virtual yang disediakan di dalam kimia ini, di dalam laboratorium virtual PET, khususnya untuk kimia, tapi saya akan bahas ada beberapa, salah satunya welding atom. Dalam welding atom ini, kita akan melihat ada gambar seperti ini. Nah, ini ada kelebihannya dari yang saya lakukan. Kelebihannya adalah dapat mensimulasikan sesuatu yang sangat abstrak menjadi terlihat lebih nyata. Tampilannya juga menarik, mudah digunakan, dan membuat peserta didik juga senang menggunakannya.
Namun tentunya ada kelemahan karena jumlah proton, neutron, dan elektron yang disediakan sangat terbatas. Kalau kita buat semuanya, itu hanya cukup untuk neon saja. Itu untuk yang pertama, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu untuk acid-base solution. Nah, untuk acid-base solution atau larutan asam basa, ini ada kelebihan tertentu juga. Kelebihannya itu adalah dapat menunjukkan hasil pengujian pH menggunakan pH meter, indikator universal, dan menunjukkan kepolaran. Nah, ini mungkin yang sangat sulit dilakukan di rumah karena pertama, tidak tercukupinya larutan, tidak tersedia. Yang kedua, tidak semua anak punya pH meter di rumah, dan juga tidak semua anak punya indikator universal, apalagi untuk pengujian kepolaran. Nah, di sini bisa dimanipulasi semuanya dengan mudah. Namun, kelemahannya tentu tetap ada. Larutan yang disediakan itu hanya umum saja, mewakili dari semuanya, yaitu ada air, asam asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Jadi, tidak ada untuk senyawa spesifik. So, kamu harus tahu basa lemah itu apa saja senyawanya, dan kamu akan tahu bagaimana untuk pH, kepolaran, dan sebagainya. Kita lanjut, atomic interaction. Atomic interaction di sini menunjukkan bagaimana interaksi atom ya dari beberapa atom. Nah, kelebihan yang bisa saya amati dari sini adalah dapat menunjukkan interaksi antar atom yang sangat sulit untuk divisualisasikan. Nah, atom sampai sekarang pun orang bakal sangat sulit untuk mengamatinya secara dengan telanjang mata. Namun dengan ini, peserta didik dapat langsung melihat sesuatu yang abstrak itu dengan mudah, hanya dengan simulasi PET tersebut. Namun, kekurangannya lagi-lagi jumlah atom-atom yang disediakan masih sangat terbatas. Kita lanjut fasilitas yang disediakan lagi, yaitu penyetaraan persamaan reaksi. Nah, di penyetaraan persamaan reaksi ini sangat mengasihkan karena kita seperti bermain jungkat-jungkit. Kita bisa melihat apakah ini sudah seimbang atau tidak. Terlihat dari kayu jungkat-jungkit yang teramati di sebelah sini. Nah, kelebihannya adalah menyetarkan persamaan reaksi ini dengan mudah. Kadang-kala itu menjadi hal yang sulit untuk peserta didik. Namun, dengan menggunakan ini, itu akan terasa lebih mudah. Tapi, kekurangannya adalah penyetaraan reaksi ini hanya untuk reaksi pembentukan amonia, mengurai air, dan juga pembentukan makanan saja. Nah, untuk reaksi lainnya belum tersedia. Kita lanjut, itu tadi untuk PET, sekarang kita beralih ke laboratorium maya dari Kemdikbud. Kita akan bahas apa sih itu? Nah, laboratorium maya Kemdikbud yaitu fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja peserta didik dan teori praktikum. Ini adalah dari bagian rumah belajar yang dikembangkan oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Kita lanjut, fasilitas apa sih yang terdapat di laboratorium maya Kemdikbud? Ada beberapa fasilitas, bisa saya tunjukkan di sini, yaitu ada untuk yang percepatan gravitasi, ada untuk menunjukkan daya hantar listrik larutan, kemudian grafik persamaan kuadrat, dan uji kandungan protein dalam makanan. Nah, dari sini tentunya kita tahu yang berhubungan dengan kimia, yang sangat erat kimianya adalah daya hantar listrik larutan. Nah, bagi saya ini sangat membantu. Kenapa? Karena di masa pandemi seperti ini, saya sangat sulit untuk menjelaskan mana larutan yang polar dan yang tidak polar untuk menunjukkan mereka ya dari pengujian. Nah, karena anak-anak berada di rumah masing-masing. Namun dengan laboratorium virtual ini, saya bisa menunjukkan mana senyawa-senyawa yang polar, yang menghantarkan arus listrik, dan tidak menghantarkan arus listrik, hanya cukup dengan simulasi dari laboratorium maya Kemendikbud. Kita lanjut. Yang ketiga, ada Royal Society of Chemistry. Nah, Royal Society of Chemistry ini merupakan juga salah satu web laboratorium virtual yang dapat diakses untuk praktikum kimia, yaitu ada dua, titrasi dan aspirin. Ini adalah simbol atau logo dari Royal Society of Chemistry. Nah, fasilitas yang terdapat dalam Royal Society of Chemistry itu adalah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada untuk yang reaksi titrasi. Jadi di sini bisa kita bayangkan ya, seperti yang kita tahu, untuk titrasi tentu saja itu butuh banyak peralatan. Ada air, ada pipet tetes, ada juga
standar dan klaim, dan juga tentunya bahan-bahan dan zat-zat kita gunakan itu. Nah, tidak mungkin anak-anak kita suruh untuk menyiapkan semua ini di rumah masing-masing hanya untuk Fitras ini. Nah, kesulitan itu ternyata bisa dijawab dengan menggunakan Royal Society of Chemistry ini, di mana kita tidak perlu buang uang dan juga kita bisa hemat waktu dan bisa memanipulasi ruang tanpa harus di laboratorium fisik. Cukup dari rumah saja kita sudah bisa melakukan praktik. Selanjutnya ada lobster. Lobster ini merupakan sebuah bentuk simulasi laboratorium next generation yang bisa dibilang juga merupakan educational game bagi siapa saja yang berminat untuk mempelajari kisi-kisi ilmu alam seperti biology, chemistry, maupun biotechnology. Nah, ini adalah simbol dari lobster tersebut. Fasilitas yang terdapat di lobster itu ada. Yang pertama kita akan diperkenalkan dulu apa sih itu kimia, nanti dengan sekitarannya mengenai praktikum kimia. Dan kemudian nanti akan dijelaskan juga about general chemistry. Ini nanti berupa video yang akan kita tonton, jadi kita akan bisa juga melakukan praktikum. Nah, yang kemudian ada SAM Collective. Nah, ini di bahasa Inggrisnya. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. The Virtual Lab is an online simulation of a chemistry lab. It is designed to help students link chemical computations with authentic laboratory chemistry. The lab allows students to select from hundreds of standard reagents or aqueous and manipulate them in a manner resembling a real lab. Wow, bahasa Inggrisnya. Ini mengatakan bahwasanya kalau saya artikan, SAM Collective ini menyediakan banyak sekali simulasi yang bisa membantu peserta didik memanipulasi, ya. Jadi di sini mereka tidak harus beli alat dan bahan. Cukup hanya menggunakan SAM Collective, mereka sudah bisa melakukan praktik. Jadi di SAM Collective ini sangat-sangat lengkap, di mana di sini kita benar-benar seperti berada di dalam laboratorium. Nah, di sini ada beberapa fasilitas yang disediakan untuk praktikumnya. Ada untuk stoichiometry, termokimia, ada untuk persenjataan juga equilibrium, ada larutan asam basa, ada kelarutan, juga ada reaksi reduksi dan elektrokimia. Kemudian ada juga analytic chemistry and lab techniques. Nah, dari sini yang bisa saya amati setelah saya coba, saat kita menggunakannya, kita benar-benar diajak seperti di dalam laboratorium. Nanti akan saya praktikkan. Dan ini adalah salah satu jurnal yang saya ambil yang telah menerapkan salah satu laboratorium virtual, yaitu dengan judul penerapan media laboratorium virtual PAD, pada jurnal ini adalah PAD yang digunakan pada materi laju reaksi dengan model pengajaran langsung. Ya, jurnal ini namanya UNESA Journal of Chemistry Education dari Universitas Negeri Semarang. Penulisnya adalah Eko Sumargo dan kawan-kawan. Diterbitkan pada Januari 2014. Pada jurnal ini sudah digunakan dalam pembelajaran kimia, yaitu materi laju reaksi. Jadi laboratorium virtual sudah digunakan pada jurnal ini, yaitu tadi PAD, pada materi laju reaksi. Nah, aktivitas siswa dari hasil pengamatan, aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar melalui penerapan media pembelajaran laboratorium virtual PAD pada materi laju reaksi dengan model pengajaran langsung dinyatakan tinggi. Kita lanjut, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah laboratorium virtual adalah salah satu bentuk laboratorium dengan kegiatan pengamatan atau eksperimen dengan menggunakan software yang dijalankan oleh sebuah komputer. Semua peralatan yang diperlukan oleh sebuah laboratorium terdapat di dalam software tersebut. Nah, beberapa situs web untuk laboratorium virtual praktikum kimia itu ada PAD, RSJ, Laboratorium Maya Kemdikbud, Lobster, and SAM Collective. Dari keseluruhan yang bisa saya ambil, kelebihan dari laboratorium virtual ini adalah diantaranya
mampu memvisualisasikan sesuatu yang abstrak, kemudian hemat biaya, dapat memanipulasi ruang dan waktu. Namun, kelemahannya adalah laboratorium virtual tidak mampu memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik, karena memang semuanya hanya simulasi saja. Seperti tadi pengujian untuk sifat asam basa, pengoperasiannya itu harus menggunakan jaringan. Jadi mereka tidak bisa merasakan langsung sensasi dari perubahan-perubahan warna pada ini. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ini sudah sampai di kesimpulan, saya akan mengajak kita semua untuk melihat contoh dari laboratorium virtual yang ada, yang akan saya tampilkan untuk kita semua. Semoga semuanya boleh menikmati. Saya akan coba untuk menampilkan satu persatu. Oke, kita mulai dari yang PET. Saya akan buka dari PET, di sini saya sudah buka untuk yang kimia. Saya akan ambil seperti yang saya jelaskan tadi untuk yang building atom. Di sini saya akan klik building atom. Kita tunggu. Nah, kita putar, akan muncul seperti ini. Dia akan download terlebih dahulu. Kita klik yang buat atom. Nah, di sini tersedia ada sistem periodik unsur yang akan menunjukkan unsur apa dari proton, elektron, dan neutron yang kita buat di struktur ini. Mari kita coba. Saya taruh di sini, misalkan ada 2, saya taruh 4 ya. 4, kemudian saya taruh neutronnya 4. Nah, dia saya taruh di sini. Nah, elektronnya ini, dia tidak akan mau mengisi lagi di lintasan yang pertama, di orbital yang pertama. Dia akan mengisi ke lintasan yang kedua. Ya, walaupun saya paksa tarik ke sini, dia nggak bakal mau. Saya letakkan. Nah, ini salah satu menunjukkan konsep dari kulit tadi, konfigurasi elektron. Oke, kita akan lihat, kita bisa juga lihat apakah struktur ini ion, netral atau tidak. Ya, di sini terlihat ada ion. Ini bukan atom netral. Dan juga kita bisa lihat apakah ini stabil atau tidak. Nah, dia akan bergoyang-goyang seperti ini, itu menandakan bahwasannya dia ini tidak stabil. Ya, untuk stabil, maka kita perlu tambahkan mungkin neutron atau proton. Nah, dengan penambahan neutron ternyata dia stabil. Dan ini masih bentuk ion dari beryllium. Nah, kita akan coba lihat beryllium ini di sini ya. Nah, ini dia beryllium itu sepertinya ini masih ion. Tambah, ini jadi ion terus. Ingat ya, beryllium itu ini dia ionnya negatif, berarti dia kelebihan elektron. Maka kita kurangi. Nah, inilah dia dari. Nah, kalau saya tarik lagi, dia akan menunjukkan di sini ada ion positif. Kalau saya tambahkan, jadi ion netral. Nah, ini salah satu kelebihannya. Nah, kekurangannya tadi, jumlah proton, elektron, dan neutron yang disediakan sangat-sangat terbatas. Kemudian, saya akan mengajak kita lagi untuk melihat di yang disediakan oleh Kemdikbud. Kita akan mencoba buka dari Kemdikbud. Kita akan klik di sini, rumah belajar. Kita klik rumah belajar Kemdikbud. Ya, Plasma ya. Kita klik di sini, maka akan muncul langsung seperti ini. Kita scroll down ke bawah. Nah, kita pilih yang ini, Laboratorium Maya. Kita klik, maka akan terbuka seperti ini. Laboratorium Maya kita pilih yang daya hantar listrik larutan. Kita klik kembali, maka akan muncul seperti ini. Mari kita lakukan percobaan sekarang. Kita klik, lakukan percobaan sekarang. Nah, ini di sini ada pilihan jenis larutan, ada air murni, garam, sampai amonium hidroksida. Saat ini, kalian mau apa yang dicoba? Nah, kalau saya mau coba untuk, saya mau coba asam klorida. Atau ini sering sekali ya, saya mau coba asam klorida. Apa yang akan terjadi? Nah, untuk melihat apakah ini polar atau tidak, maka kita klik di sini ada tombol saklar, supaya saklarnya hidup. Kita lihat, wow, ternyata lampunya hidup. Ini menandakan bahwasanya larutan asam klorida adalah larutan elektrolit. Dan juga kita bisa lihat di sini, ya,
Ternyata dia buihnya banyak, berarti dia adalah elektrolit kuat. Lampunya juga menyala terang. Nah, saya mau coba glukosa, apakah lampunya menyala terang? Kita lihat, kita matikan dulu, kita hidupkan. Wah, ternyata lampunya tidak menyala. Begitu juga dengan buih tidak terbentuk. Ya, artinya larutan glukosa termasuk larutan non-elektrolit. Baik, saya kembali lagi ke PowerPoint tadi. Saya akan kembalikan ke PowerPoint kembali. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang laboratorium virtual. Semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman dan semua yang menonton video saya ini. Semoga untuk laboratorium-laboratorium virtual yang tersedia bisa kita gunakan semaksimal mungkin dalam setiap pembelajaran kita di tengah kondisi yang sekarang ini. Juga mungkin kalau sudah masuk pun tetap muka, kita tetap bisa menggunakan untuk praktikum-praktikum tertentu yang memang sangat sulit untuk ditampilkan di dalam keadaan nyata dan yang sangat mudah secara mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini mendapatkan manfaat dari apa yang saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.